Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatid, Rais Syuriah NU Kabupaten Brebes, Kiai Haji Huda Karim, para habaib, pengurus cabang, Ketua Tanfidiyah, Gus Solah rencang teman di Mekah ini. Hanya beliau masih muda, saya sudah tua. Saya sudah 71 tahun. Cucu sudah 10. Gus Solah minten, Gus Solah minten. Gus Solah. Kiai Halim, Rais Surya Wonosobo, para hadirin, sadati wa sayyidati, anisati ashabi, wa zumala'i abna'i wa banati ayul hudur. Alhamdulillah bini'matillah kita bisa berkumpul di pesantren Al-Hikmah Sirampok Benda Brebes dalam rangka bimunasabati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah al-allamah Kiai Haji Muhammad Masruri Abdul Mughni rahimahullah waskanu fi jannatih wa qadahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah untuk kita semua. Para kiai, para asatid, para habaib, saya tidak akan ngaji lah di sini, tempatnya ilmu sudah. Hanya akan mengingatkan kita ini sebenarnya kaya. Nahnul aghniya walasnal fuqara. Kita ini kaya. Kaya apa? Satu, as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital. Kita kaya dengan masyarakat, dengan warga. Luar biasa. Hanya kita belum mampu memanage, mentanzim, mentadbir dengan baik. Coba santri Al-Hikmah seumpama 1000. Berarti Al-Hikmah mempunyai pengikut 1000. Bocah 1000 punya ayah, punya ibu. Berarti berapa sudah? 3000. Mongko bakalnya bocah nikah. Dua bojo, dua mertua, bapak, mertua, ibu. Seberawis? Iya. Belum kakak adiknya kalau ngikut. Soal itu nggak ikut nggak apa-apa. Yang jelas ayah, ibu, mertua, istri itu sudah merupakan kekayaan istimaiyah. Syukur-syukur sak pamane, sak kakak adiknya semua menjadi satu munadzam, di-manage, ditadbir, menjadi sebuah kekayaan sosial yang luar biasa. Jadilah merupakan as-sarawatil ijtimaiyah yang tidak mungkin dimiliki oleh kelompok lain. Hanya Nahdlatul Ulama dengan pesantren yang punya kekayaan seperti itu. Hanya sayang kita masih jauh, kemampuan kita masih jauh untuk memanage, mengembangkan, bahkan memanfaatkan kekayaan ini. Harus kita pelihara. Di antara peliharanya, ya ini acara haul, alumni reuni, itu salah satu cara memelihara jaringan as-sarawatil ijtimaiyah. Ini baru satu pesantren Benda Sirampok, belum pesantren Kempek, belum Tanjung. Semua itu jaringan yang luar biasa. Ternyata kita merupakan kekuatan civil society, kekuatan masyarakat yang bisa mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah
dan NKRI. Belum tentu ormas lain bisa seperti NU. Paham betul? Maka NU secara formal harus selalu berbasis pesantren. Tidak mungkin NU besar kalau meninggalkan pesantren. Tidak mungkin NU akan ada artinya, adilnya kalau sudah tidak lagi meninggalkan, kalau tidak lagi mengajak pesantren, bahkan meninggalkan pesantren. Sekali lagi, NU tingkat apapun, MWC, cabang, wilayah, pusat pun harus berbasik pesantren. Karena pesantrenlah yang mempunyai as-sarawatul ijtimaiyah. Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawatul thaqafiyah wal hadariyah. Harus kita jaga. Apa itu? Kutubut Turath, kitab kuning. Di luar NU mereka fuqara. Di luar NU hum fuqara. Kita kaya. Masya Allah. Di luar agama Islam, Kristen dan Yahudi lah, tidak ada ilmu seperti usul fikih, metode memahami nas. Di Islam ada. Yang menciptakan Imam Syafi'i. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Di luar agama Islam gak ada ilmu itu. Seperti itu metode lah. Bukan usul fikih namanya gak apa-apa. Prinsip-prinsip jurisprudensi namanya. Gak ada di luar agama Islam. Di Islam pun tinggal NU sing doyan ngaji niku. Ayo, luar NU betul doyan kan? Saudara doyan kan? Tinggal NU sing doyan. Malah nyuwun sewu, Masya Allah kadang-kadang pesantren karena saking pengen diaran modern, ora doyan wis nang ilmu kono. Wuru mateng tok, wuru mateng fikih. Fikih itu masakan ya. Ilmu fikih itu masakan. Wis dadi. Cara masaknya nganggo usul fikih. Priben cara memahami ayat Quran. Ada yang muhkamah sudah baku. Qul huwallahu ahad. Ada mutasyabihah. Remeng-remeng. Itu yang perlu ditafsir, perlu ditakwil. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan. Wudunya batal. Kata Syafi'i senggolan. Sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat. Kata Imam Malik kalau syahwat batal. Kalau gak syahwat gak batal. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, saling la masa, musyarakah, saling merangkul batal. Kalau enggak saling merangkul enggak batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu ciuman, syahwat, sengaja ngerangkul orang batal. Kecuali yang satu batal, yang satu. Ngerti yang satu kan? Ngerti yang satu kan? Ya itu baru batal tuh. Asal tidak yang satu enggak batal. Imam Hanafi. Ini artinya ayat apa namanya? Mutasyabihah. Apa ada di Kristen? Apa di Yahudi? Tidak ada. Ada ayat mutlaqah. Ada muqayyadah. Mutlaqah. Aqimus sholah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Taat kepada Allah dan Rasulullah mutlak. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya bagus. Kalau pemerintah korupsi. Ini lagi ada korupsi 300 triliun. Kalau nggak tahu kerupuk pirah ya. Triliun. Bukan miliar. Triliun. Tambang timah. 10 tahun. Zaman 10 tahun korupsi 300 triliun. Sedurunge anak korupsi Surya Darmadi 70 triliun. Sedurunge Kominfo, Kementerian Info, Kementerian Penerangan, Kominfo 8 triliun. Ya Allah. Ya alhamdulillah orang bisa korupsi sih ya. Jadi ngerti korupsi paling 100 juta paling. Ini luar biasa. Jadi perintah taat kepada pemerintah wa ulil amri minkum muqayyadah dengan syarat. Ada ayat ammah wajib sholat aqimus sholah. Ada ayat khossah wajib perang. Kalau lagi perang
Wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi nggak aman nggak wajib perang. Nggak ada kewajiban perang kalau lagi aman. Kalau lagi gawat kita wajib perang. Kalau lagi aman kita tidak wajib perang. Nanti dikira wajib perintah perang podo karo perintah sholat. Perang terus gitu. Sedina suwengi ping 5 perang terus gitu. Ngebom. Ya Allah. Kalau nggak ngerti usul fiqh seperti itu. Ada nasikhah, ada mansukhah, ada hakiki, ada majazi. Yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah sanduri tangan orang kafir, bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Qudratullah. Kullu man 'alaiha fan, semua orang di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah nggak rusak, bukan wajah, Allah nggak punya wajah. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara apel merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka artinya wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Paham boten? Ilmu ini namanya usul fikih, adanya di agama Islam. Dan di agama Islam pun adanya di pesantren. Sing menggagas pertama kali Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 di kota Ghazah, Palestina, yang lagi diserang oleh Israel. Wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun, Masya Allah. Imam Syafi'i usianya berapa? 54. Kula 71. Imam Nawawi 45. Imam Ghazali 55. Gus Dur bapaknya Kiai Wahid Hasyim 39. Wahid Hasyim. Itu ilmunya umurnya pendek tapi jembar. Ada orang yang ilmunya panjang tapi salah. Pak anu ya, Pak. Pak Madi ya, Pak. Di luar agama Islam tidak ada ilmu yang menseleksi berita. Hanya di Islam. Namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau hadis memenuhi 4 syarat, antara guru dan murid, antara murid dan guru muttasil ketemu, gurunya dhobit, cerdak, nggak pernah lupa, thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid, adil, baru sahih. Kurang 1 syaratnya turun hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mauquf, mursal, muallal, mu'an'an, hanya di agama Islam. Yahudi Kristen nggak punya agamanya ilmu itu, metode itu. Di Islam pun hanya di pesantren. Pesantren pun sudah ada yang nggak doyan. Usul rumah tangga bela Bukhari Muslim pasti sahih. Rumah tangga bela Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi sahih lah. Betul usah apa sebabnya sahih? Orang usah capek. Ini di pesantren harus dipertahankan. Ya.